الحمد لله المتفضل على المقبلين عليه، والذي له نفحات تنال العباد في غفلاتهم فترجعهم إلى الذكر، وتنالهم في بعدهم فتردهم إلى القرب، وتنالهم في شقائهم فتحولهم إلى سعد. إنه الله الجواد، إنه الله الذي يعطي بغير حساب ولا تعداد، إنه الملك المعطي الذي ليس لعطائه من نفاد. أرسل إلينا خير العباد وسيد أهل الإسعاد ومفتاح باب الإمداد وإمام أهل الإرشاد سيدنا محمد بالهدى والبيان ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على هذا الجمال الباهي وهذا السر الزاهي وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسبيله وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك في جمعنا وبارك فيما تسمعنا وبارك لنا يا مولانا فيما به تنفعنا، وانضمنا في سلك أهل الإقبال الصادق عليك في كل حال. وأقبل يا ربي بوجهك الكريم علينا، وأقبل يا ربنا بوجهك الكريم علينا، وأقبل يا ربنا بوجهك الكريم علينا، واجعلنا ممن تختارهم لنشر الخير والهدى والنور والرشاد والصلاح في البرية، مستمسكين بالعروة الوثقى في كل ظاهرة وخفية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. استمسك بها الملائكة واستمسك بها النبيون والمرسلون واستمسك بها ورثتهم المقربون الصديقون، والله يجعلنا من المستمسكين بها. Segala puji bagi Allah, sang pemberi anugerah bagi orang yang menuju kepadanya, yang maha memiliki anugerah yang dibagikan kepada para hambanya dalam kelalaian mereka hingga mengembalikan mereka untuk mengingat kepadanya. Maha memiliki anugerah yang tercurah pada orang yang jauh hingga mengembalikan mereka untuk dekat kepadanya. Dan rahmat yang meliputi mereka calon penghuni neraka dan merubah menjadi calon penghuni surga. Sesungguhnya dialah Allah Maha Dermawan, yang Maha memberi tanpa perhitungan. Dialah Sang Maha Pemberi yang anugerahnya tiada habisnya. Telah mengutus kepada kita sebaik-baik hamba, pemimpin penduduk surga, pintu pembuka anugerah, pemimpin orang yang mendapat petunjuk. Beliaulah Sayyidina Muhammad, dengan membawa ajaran yang penuh dengan petunjuk dan agama yang benar yang akan dimenangkan oleh Allah di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salammu pada Nabi yang penuh dengan cahaya yang luhur, yang rahasia keagungannya nampak penuh keindahan, dan limpahkanlah kepada keluarga dan para sahabat beliau, juga teruntuk orang-orang yang berjalan di jalan beliau, dan limpahkanlah atas para pendahulu beliau dari kalangan para nabi dan rasul, beserta pengikut dan keluarga mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, serta para malaikat yang terdekat di hadiratmu, dan atas semua para hambamu yang soleh. Masukkanlah kami dalam rombongan mereka berkat rahmatmu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, berkahilah perkumpulan kami, berkahilah apa yang kami dengarkan, jadikanlah yang kami dengarkan menjadi manfaat bagi kami. Masukkanlah kami dalam kalangan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepadamu, ya Allah, dan pandanglah kami dengan wajahmu yang penuh kemuliaan, ya Allah. Wahai Tuhan kami, berilah kami perhatian dengan pandangan-Mu yang sangat mulia. Wahai Tuhan kami, berilah kami perhatian dengan pandangan dari wajah-Mu yang mulia. Pilihlah kami sebagai orang-orang yang membawa dan menyebarkan
ajaran yang penuh petunjuk, cahaya, dan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia, dan selalu berpegang teguh pada ajaran yang benar di dalam segala hal, baik yang zahir dan batin. Dan barang siapa yang mendustakan dan mengingkari berhala-berhala itu, sedangkan ia beriman kepada Allah, berarti ia telah berpegang teguh pada tali ajaran yang benar yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah tali kebenaran yang telah dipegang oleh para nabi, para malaikat, dan segenap para pewaris nabi dan rasul dari kalangan orang-orang yang soleh. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai para pemegang tali itu dengan sebenar-benarnya. Qala ta'ala لا انفصام لها عروة لا تنفصم وخيرها لا ينقطع وسرها لا ينضب وفضلها يزداد ولها سرايات في القلوب والأفئدة بين العباد يا حي يا قيوم بارك لنا في الاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها يا سميع يا عليم وألحقنا بأهل التقى الذين أحسنوا الاستمساك بتلك العروة الوثقى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مكن كل حاضر معنا وسامع لنا في الاستمساك بالعروة الوثقى حتى تلحقنا أجمعين بأهل التقى يا أكرم الأكرمين فمن يكفر بالطاغوت كل قاطع عن الله كل مضاد مخالف لشرع الله لمنهج الله لأمر الله لوحي الله لتنزيل الله لكتاب الله لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت كل من يصد عن سبيل الله ويقطع عن الله ويأمر بما نهى الله فهو طاغوت كفرنا بها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ولازم الإيمان بالله إيمان بحبيبه ومصطفاه وإيمان بملائكة الله وجميع رسل الله وأنبياء وجميع الكتب المنزلة من السماء لأن فيها هدى الله وفيها نور الله وفيها إرشاد الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا الإيمان بالله ورسوله والمرسلين والأنبياء والكتب المنزلة. Allah telah berfirman bahwa tidak akan terputus, yaitu tali ajaran kebenaran yang tidak terputus. Kebaikannya tidak akan terputus, keberkahannya tidak akan ada habisnya. Keutamaannya akan terus bertambah dan bertambah, bahkan mengalir di hati para hamba. Karena itu, wahai yang maha hidup, ya Allah, berkahilah kami di dalam memegang teguh tali ajaran ini, yang tidak akan pernah terputus. Dengarlah, wahai zat yang maha mendengar, wahai yang maha mengetahui. Kumpulkanlah kami bersama orang yang bertakwa, yang mana mereka benar-benar memegang teguh tali ajaran ini, dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Terimalah, wahai zat yang maha pengasih, wahai engkau yang maha pengasih. Wahai Allah yang maha pengasih, kuatkanlah dan teguhkanlah kami, baik yang hadir maupun yang mendengarkan ceramah ini, senantiasa berpegang teguh pada tali ajaran ini, hingga engkau kumpulkan kami bersama orang-orang yang bertakwa. Wahai engkau zat yang maha memberi lagi maha mulia, barang siapa yang menolak taghut dan mengingkarinya, yaitu apapun yang memutus hubungan dengan Allah, dengan kitabullah, dengan wahyu Allah, dengan sunnah Rasulullah, itulah taghut. Begitu juga siapapun yang menghalangi kebenaran, bahkan ikut mencegahnya dan menyuruh kita untuk menentang Allah,
dialah Taghut. Maka kami mengkufurinya dan mengingkarinya. Siapa yang mengkufuri Taghut dan beriman kepada Allah, dan konsekuensi daripada keimanan kepada Allah ini adalah harus mengimani kekasihnya dan hamba pilihannya Sayyidina Muhammad, harus mengimani para malaikat dan para nabi dan rasul, mengimani semua kitab suci yang diturunkan yang terkandung di dalamnya ajaran Allah, ada cahaya Allah dan petunjuk Allah bagi para hambanya. Sang Rasul telah beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan begitu juga orang beriman ikut beriman. Semuanya mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, dan para rasulnya. Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami telah dengarkan dan kami taati. Kami telah dengarkan dan kami taati. Ampunanmu yang kami harap, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Inilah iman kepada Allah, kepada para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. هو الحصن الحامي والواقي لمن آمن من أن تستذله أو تغيره أو تخدعه كتب وأفكار وسبل وطرق مشكلة منوعة لإبليس وجنده من أنواع الكفار والملحدين ينشرونها بين الناس. المؤمن بكتب الله المنزلة ما يهتز لشيء من أراجيفهم ولا من لعبهم على العقول ولا من كذبهم ولا من افترائهم ولا من تصويرهم للأمور على غير صورتها. آمن بكتب الله، فما تلعب بكتب خلق الله، ما تلعب بكتب البعيدين عن الله جل جلاله. هذا مقتضى الإيمان بالكتب. والمهيمن على الكتب القرآن الذي أكرمنا به. يا رب وفر حظنا منه ومن سره وارزقنا قوة الصلة به. فيه نبأوا ما قبلكم وخبروا من بعدكم وحكم ما بينكم، قول فصل ليس بالهزل. اللهم ارزقنا الاستمساك بالعروة الوثقى، واجعل حظنا وافرا من القرآن في كل شان. يا منزل القرآن على قلب عبده المصطفى سيد الأكوان، اجعلنا عندك من أهل القرآن. فيا أهل القلوب التي قل نصيبها من القرآن تداركوا أنفسكم في أعماركم القصيرة وارتبطوا بالقرآن، وارتبطوا بآياته وكلماته وحروفه ومعانيه. ففي كل سورة وفي كل آية وفي كل كلمة وفي كل حرف من حروفه أنوار وأسرار وصلات وتوصيلات وهبات وتقريبات وفتوحات وخيرات كثيرة كبيرة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. Ajaran ini bagaikan benteng kokoh yang melindungi dan menjaga orang yang beriman jangan sampai dibohongi atau ditipu atau dipermainkan akal mereka oleh buku-buku yang berisikan berbagai macam pola pemikiran iblis dan bala tentaranya dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang ateis yang banyak tersebar di kalangan masyarakat. Sebab orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah tidak tergoda sedikit pun oleh propaganda palsu mereka, tidak bisa ditipu dan tidak bisa dipermainkan otak mereka oleh kepalsuan yang dibuat orang-orang itu. Sebab ia memiliki prinsip kuat, yaitu beriman kepada kitab Allah, hingga ia tidak dapat dipermainkan oleh buku karangan manusia atau orang-orang yang jauh dari Allah. Inilah contoh orang yang benar-benar beriman kepada wahyu Allah. Sebab buku tunggal yang membawa kebenaran hanyalah Al-Quran, yang mana kita dimuliakan untuk menerimanya.
Ya Allah, berikanlah kami bagian terbanyak daripada rahasia yang tersirat di dalam Al-Quran dan kuatkanlah hubungan kami dengannya. Al-Quran ini berisi tentang cerita orang-orang sebelum kalian dan orang-orang yang akan datang setelah kalian, dan ada undang-undang yang mengatur hukum untuk kalian. Hukum yang pasti tanpa ada gurauan di dalamnya. Ya Allah, teguhkanlah kami dalam memegang tali ajaran ini dan berikanlah kami kekuatan untuk berpegang teguh pada Al-Quran dalam setiap keadaan. Wahai Engkau yang menurunkan Al-Quran di hati hamba pilihanmu Nabi Muhammad, jadikanlah kami termasuk ahli Al-Quran. Wahai kalian yang kurang memperhatikan hubungan dengan Al-Quran, mulai saat ini selamatkanlah diri kalian. Rubahlah diri kalian dalam umur kalian yang singkat saat ini dan ikatkanlah dengan Al-Quran. Hubungkan diri kalian dengan ayat-ayatnya, dengan huruf-hurufnya, dengan kalimat-kalimatnya, sebab di dalam setiap surat, di dalam setiap kalimatnya, dan di dalam tiap huruf-hurufnya mengandung cahaya, mengandung rahasia-rahasia, mengandung tali anugerah, tali rahmat, mengandung kenaikan derajat dan pendekatan dirimu kepada Allah. Bahkan seandainya semua pepohonan yang ada di muka bumi ini diubah menjadi pepena, sedangkan tintanya diambilkan dari 7 samudra, maka tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah dan tiada habis-habisnya. يجب أن ينظر أهل الملة والدين إلى علاقتهم بهذا الكتاب، والذي من إهماله وإضاعته وهجره وصلت إليهم كتب الأشقياء وكتب السفهاء وكتب المشركين وكتب المنافقين وكتب المفسدين، وأثرت على أفكار فيهم وأثرت على قلوب فيهم وأظلمتها. ولو احتكمت صلتهم بكتاب الله لما أثرت فيهم ظلمات الباطل ولا أدركوا الحقيقة من أول وهلة، ولم تقبل قلوبهم ولا نفوسهم تلك الأفكار. كان يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله: إذا تبينت الحقيقة لشبابنا وسمعوا حقائق ما أنزل الله على رسوله، ما أقول يردون تلك الأفكار، بل أقول يبصقون عليها لما يرون من حقيقة ذلتها ومانتها وكذبها ودجلها وباطلها، بيبصقون عليها بدل ما يفتخرون بها، بدل ما يتبنونها، بدل ما يتبجحون بها وهي ساقطة وهي هابطة وهي ظلمات وهي شر محض والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن من لم يعرف قدر إلهه الذي خلقه وأخذ زمامه يسلمه بيد مخلوق بعيد عن هذا الخالق، من أين يعرف الحقائق؟ وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وخذ خبر يقين. أنت تعيش عمرك القصير في هذه الحياة، حافظ على صلتك بالله وصلتك برسوله وصلتك بالصالحين والأصفياء، وجميع الصلات القائمة في حياتك وزمانك وعمرك بين الخلق المكلفين هنا وهناك ستتحول إلى بغضة وعداوة ومقاطعة وأن يلعن بعضهم بعضا بلا استثناء إلا هؤلاء الأتقياء وحدهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما تغرك صلات، ما تغرك تحالفات، ما تغرك مواثيق بينهم يلعبون بها اللعب. Maka mulai saat ini hendaknya umat Islam memiliki perhatian lebih di dalam menjaga hubungan dengan Al-Quran ini. Sebab dampak dari tidak perhatian mereka, berpalingnya daripada Al-Quran, membuat pikiran dan hati mereka menjadi gelap dan rusak karena dipengaruhi oleh buku-buku karangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sial,
dan semua para perusak itu. Tapi kebalikannya, bila mereka benar-benar perhatian di dalam mentelaah Al-Quran dan memiliki hubungan yang kuat dengannya, niscaya tidak akan rusak pikiran mereka, tidak akan kotor hati mereka, akan menjadi lebih sadar akan hakikat pikiran mereka dan kesalahan mereka sejak pertama kali membacanya, dan pasti akan menolak pemikiran orang-orang itu. Bahkan Al-Imam Sya'rawi berkata, seandainya anak-anak muda zaman sekarang ini menyadari kepalsuan propaganda itu dan mereka benar-benar mendengar kebenaran ajaran Allah dan Rasulnya, pasti bukan hanya menolak daripada ajaran orang-orang itu, bahkan akan meludahinya. Sebab mereka betul-betul akan menyadari bahwasanya pola pemikiran itu penuh dengan kepalsuan, semuanya adalah rendahan, semuanya adalah kejelekan dan keburukan yang murni. Mereka akan meludahi ajaran orang-orang itu daripada membanggakannya atau menjadikannya prinsip dalam kehidupan mereka. Tapi orang yang tidak mengenal keagungan Sang Penciptanya, malah menyerahkan dirinya ke tangan makhluk yang jauh dari Allah, bagaimana ia akan mengenal akan kebenaran ini? Allah telah berfirman, barang siapa yang dalam keadaan buta daripada peringatan Allah yang Maha Penyayang, maka sesungguhnya baginya lah kehidupan yang sangat sempit. Kami ikatkan dia dengan setan, dan setan itu menjadi teman dekatnya. Tugas setan-setan itu adalah mencegah mereka menemukan jalan kebenaran, dan mereka menganggap diri mereka telah mendapat petunjuk di jalan yang benar. Lalu saat ia menghadap kepada kami, ia katakan, andaikan saja kamu menjauh dariku seperti jauhnya timur dan barat, sungguh engkau pendamping yang buruk. Ini kabar yang nyata dari Allah. Kamu dalam usiamu yang singkat ini, jalinlah hubungan dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan orang-orang soleh dan pilihan Allah. Sebab semua jalinan hubungan yang ada di dalam masamu, di dalam tempatmu dengan selain mereka, maka semuanya kelak akan berubah menjadi kebencian dan saling melaknat satu sama lainnya tanpa perkecualian, kecuali bila engkau berteman dengan orang yang bertakwa. Semua teman dekat kelak di hari kiamat saling bermusuhan satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai engkau dipermainkan oleh hubungan atau perjanjian ataukah persekutuan dengan semua orang, yang mana semua hanyalah permainan. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لك الحمد يا رب من جعلنا في أمة النبي محمد ومن جمعنا على ذكره وذكر نبيه محمد ومن هدانا للإسلام ومن سير قلوبنا لهذه المسارات ومن أحضرنا في هذه الساحات وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أسمعنا ذاك النداء يا رب العالمين بنبي الهدى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم في مخاطبات بين الفريقين سواء اللي في زماننا واللي قبلنا واللي يأتون بعدنا، أصحاب الجنة يخاطبون الفريق الثاني من كل من كفر، من كل من بلغته دعوة الله على أيدي الأنبياء وأتباعهم فأدبر واستكبر ولم يؤمن، يخاطبونهم كما قال ربكم سبحانه وتعالى في كتابه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كل ما قاله الله حق، الجزاء على كل عمل وكل حسنة حصلنا جزاءها ووعدنا الجنة وادخلنا إياها. فهل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ما عاد ينفع؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اللهم أجرنا من الظلم ودعوة المظلومين واجعلنا هداة مهتدين. بارك في المجمع ومن يحضره واجعل كل حاضر وسامع ممن تنظره وتقربه إليك وترحمه يا أرحم الراحمين. ارزقنا حسن التلبية والإجابة لدعوة الهادي إلى الصواب عبدك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارزقنا الاستقامة على ذاك المنهاج، ارزقنا الاستمساك بالعروة الوثقى، أن نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kita petunjuk. Segala puji atasmu ya Allah. Siapa yang menjadikan kita masuk dalam umat Nabi Muhammad? Siapa yang mengumpulkan kita untuk memperingati nama Nabi Muhammad? Siapa yang membimbing hati kita dan memperjalankan kita di dalam agama Islam? Siapa yang menghadirkan kita dalam majelis ini? Tentu kita tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan kita petunjuk. Sungguh telah datang para utusan Tuhan kami dengan membawa berita kebenaran dan mereka diseru, ya Allah jadikanlah kami dapat mendengarkan seruan itu. Berkat sang Nabi yang membawa petunjuk ini diserukan kepada mereka, itulah surga yang diberikan untuk kalian sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan. Adapun mengenai percakapan antar dua golongan, baik itu yang ada di zaman kita ataupun sebelum kita ataupun yang akan datang setelah kita, yaitu percakapan penduduk surga berbicara dengan penduduk neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang sengaja mendustakan dan menolak ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam Qur'annya. Tatkala penduduk surga menyeru pada penduduk neraka, saat ini kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami dan kami dapati benar. Semua amalan ada balasannya dan benar yang disampaikan oleh Allah. Kita dijanjikan surga dan ternyata kita dimasukkan di dalamnya. Maka sekarang apakah kalian telah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, ya benar. Tapi saat itu tidak bermanfaat lagi. Lalu datanglah seruan dari malaikat bahwa laknat Allah akan mengena orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kezaliman dan akibat buruk doa orang yang terzalimi. Jadikanlah kami sebagai pembawa petunjuk. Berkahilah majelis ini dan orang yang hadir dan yang ikut mendengarkannya. Jadikan semuanya termasuk orang yang Engkau pandang dengan rahmat-Mu. Engkau dekatkan mereka dan Engkau sayangi mereka. Wahai Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kami menyambut dengan baik panggilan sang Nabi untuk lurus di jalan yang benar. Jadikanlah kami istiqamah di dalamnya dan terus teguh memegang ajaran ini, yaitu mengingkari semua berhala dan tetap beriman kepada Allah. Sebab siapa yang mengingkari berhala dan beriman kepada Allah berarti telah berpegang teguh pada tali yang kuat kebenarannya yang tidak akan terputus sama sekali. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يا الله، كل الظلمات التي تعترضنا أو تنازلنا في وجهتنا أو فكرنا أو مقاصدنا أو إراداتنا أو أعمالنا أو أقوالنا أزلها عنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وتشاهدونهم بأعينكم ينحدرون وينحطون حتى لا يبقى لهم لا دين ولا إنسانية ولا فطرة ولا عقل، ما يبقى لهم شيء من ذلك. يخالفون العقل، يخالفون الفطرة، يخالفون المقتضى الإنسانية ويقننون لذلك. كل ما خالفوا فيه حتى مقتضى الإنسانية صلحوا قانون وقالوا رئيسهم الكبير يوقع عليه. خلاص انتصروا لإبليس وظنوا أنهم على تأسيس وما معهم إلا تلبيس وسيندمون، والكثير منهم يلحقهم الندم في دنياهم قبل آخرتهم، أما في الآخرة كلهم سيندمون، كلهم سيتحسرون. وما نصيب القلوب في البرزخ والقيامة من السرور والفرح إلا ما كان من صلة الإيمان بالله ورسوله، وإلا ما كان في مثل هذه الحبال الممدودة من الطاعات غير هذا ما لهم فرح، ما لهم سرور، ما لهم أنس. يكفيهم ما خادعوا بأنفسهم سموه سرور في الدنيا. يشربون خمور يظنون سرور، يتناعطون مخدرات يعملون الفواحش ويجاوزون الحدود فيها ويظنون أن هذا السرور، ومغاني ماجنة وكلام فارغ. هذا هو. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
فسوف يدعو ثبورا ويصلى إنه كان في أهلي أيام دنيا مسرورا. قال خلاص السرور حقك يتقدم، وعيش من تقدم من سرور، تقدم له بهدله في الحياة ودقدق راسه بغاز سرور ما حصله، لكن سلم مسرور يرقص ويغني وداخل ماشي سرور، ولكن هو سرور. إنه كان في أهله إنه ظن أن لن يرجع، ظن ما بيرجع إلينا. قال الله وانت منين جيت حتى تستبعد الرجوع؟ اللي كونك منين تكونت انت؟ عسى ماشي من حقك الشركات كونتك، ولا حد من حقك الرؤساء كونك. انتوا وياهم مكونين، من اللي كونكم؟ إليه ترجعون. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Ya Allah, semua kegelapan yang menghadang dan menghalangi kita, baik di dalam ucapan kita, perbuatan kita, pemikiran kita, dan tujuan dalam kehidupan kita ini, hilangkanlah ya Allah dan gantikanlah dengan cahaya. Allah lah yang mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah syaitan, mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan menuju kegelapan kekafiran. Ini fakta yang kalian saksikan secara kasat mata. Mereka terus menjadi rendah dan rendah hingga diri mereka terlepas dari keagamaan, rasa kemanusiaan, kefitrahan, bahkan hilang akalnya. Mereka tidak punya itu semuanya. Pola hidup mereka bertentangan dengan akal, dengan fitrah, dengan sisi kemanusiaan. Malah mereka merancang undang-undang untuk mewujudkan pemikiran mereka. Bahkan yang bertentangan dengan kemanusiaan, mereka bikin aturannya. Lalu mereka biarkan ketua mereka menandatanganinya. Sudah mereka puas karena berhasil menolong iblis. Mereka beranggapan berada di jalan yang benar, sistem yang kuat, tapi nyatanya mereka dalam perangkap iblis. Kelak mereka akan menyesal, bahkan penyesalan telah mereka rasakan sebelum di akhirat. Adapun nanti di akhirat pasti semuanya dari mereka akan menyesal. Semuanya akan merasa rugi. Adapun kesenangan dan kegembiraan yang akan dirasakan di alam barzakh dan di hari kiamat, semuanya tergantung atas keimanannya hati kepada Allah dan Rasulnya, yang juga disertai dengan amalan yang soleh dan ibadah. Sedangkan selain ini, mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun dari kegembiraan. Adapun kesenangan yang mereka dapatkan hanyalah fata morgana yang mereka sebut dengan kesenangan duniawi, berupa meminum minuman keras, maka mereka menganggap kesenangan. Memakai narkoba dianggap kesenangan. Melakukan hubungan bebas dianggap kesenangan, bahkan melampaui batas di dalamnya. Mendengar lagu yang tidak pantas dan omong kosong, itulah yang dianggap hiburan dan kesenangan bagi mereka. Apakah benar itu yang namanya kesenangan dan kegembiraan? Adapun orang yang buku catatan amalannya diberikan di balik punggungnya, ia akan menjerit sebagai orang yang celaka dan masuk ke dalam neraka sa'ir. Padahal semasa bersama keluarganya dalam kehidupan dunia ini, dia merasa senang dan gembira. Tuh, kegembiraan kamu telah kamu rasakan di dunia ini. Kegembiraan apa yang mereka rasakan ini? Yang ada hanyalah kekacauan, kehidupan yang rusak dan merana, goyang sana, goyang sini, yang itu dianggap sebagai kegembiraan. Padahal di dalam hatinya tidak ada kegembiraan sama sekali. Benar, semasa di dunia mereka menganggap itu kegembiraan dan merasa ia tidak akan kembali kepada Allah. Justru akan kembali kepada Allah. Kamu asal usulmu dari mana sampai menganggap tidak mungkin akan kembali kepada Allah, padahal ia yang menciptakanmu. Mudah-mudahan kamu tidak menganggap dirimu diciptakan oleh perusahaan atau bosmu yang kau anggap menciptakanmu. Justru kamu dan mereka adalah ciptaan Allah. Ia anggap dirinya tidak akan kembali, justru ia akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah melihatnya. يقول سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتاب فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا وينقلب إلى أهله في الجنة مسرور. السرور لهؤلاء وحدهم، هؤلاء لهم السرور. قال الله عن جماعة يضحكون بتكلفهم الضحك كما هو عادة الفجار والأشرار. قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فاعلموا قيمة الكسب في هذه الحياة ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه
يا أيها الناس إن وعد الله حق اللهم ارزقنا الاستعداد وزودنا بأشرف زاد يا رب بك أقسمنا عليك ألا تجعل في مجمعنا ولا من يسمعنا أحدا إلا وفقته للاستمساك بالعروة الوثقى وبهبته التمكين حتى يلقاك وأنت راض عنه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله. سعدتم بدعوة ربكم، سعدتم بالالتجاء إلى إلهكم وخالقكم. الحمد لله ما رماكم على غيره ولا أوقعكم في حمأة الالتفات إلى سواه والتزلف لمن عداه. شرفكم بالوقوف على بابه واللياذ بأعتابه. لك الحمد فأتمم النعمة علينا وعليهم يا رب. تمام النعمة اجتماع تحت لواء الحبيب، هذا تمام النعمة، ودخول معه إلى جنة الله، هذا تمام النعمة. أتمم النعمة علينا يا رب، أتمم النعمة علينا يا رب. يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allah berfirman, adapun mereka yang diberikan buku catatan amalan mereka melalui tangan kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Lalu ia akan kembali pada keluarganya di surga dalam keadaan senang. Merekalah yang mendapatkan kegembiraan dan kesenangan. Allah terangkan dalam firman-Nya tentang orang-orang yang ketawa. Silahkan ketawa seperti kebiasaan orang-orang fasik dan orang-orang tukang maksiat. Saat ini tertawalah yang sedikit, nanti menangislah sebanyak-banyaknya, semuanya ganjaran atas perbuatan kalian. Karena itu sadarilah harga sebuah perbuatan di dunia ini. Janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kegemerlapan kehidupan duniawi ini, dan janganlah kalian tertipu oleh kemurahan Allah. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh bagi kalian. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Ya Allah, berikanlah persiapan untuk kami, berilah kami bekal yang cukup untuk menghadap kepadamu. Ya Allah, kami bersumpah atas namamu dan keagunganmu, janganlah engkau jadikan seorang pun dalam majlis kami ataupun yang mendengarkan kami, melainkan engkau jadikan ia berpegang teguh pada ajaran agama ini hingga ia menghadap kepadamu sedangkan engkau ridho kepadanya. Ya Allah, wahai engkau yang maha mulia lagi maha rahmat dan maha pengasih. Ya Allah, berbahagialah kalian karena telah memanggil nama Tuhan kalian. Bahagialah kalian karena telah bermunajat dan bersandar padanya. Alhamdulillah, ia tidak melempar kalian pada pintu selainnya dan tidak menjadikan kalian terperangkap pada jebakan musuh-musuhnya Allah. Ia muliakan kalian untuk bersimpuh di hadapan pintunya, bermunajat kepadanya, maka sempurnakanlah nikmat ini untuk kami dan mereka. Ya Allah, nikmat yang sempurna adalah kita semua berkumpul di bawah panji Sang Rasul. Inilah nikmat yang paling sempurna, dan ikut masuk bersama beliau ke dalam surga. Inilah sempurnanya kenikmatan sesungguhnya. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat untuk kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kenikmatan yang sangat sempurna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Zat yang maha mulia, maha pengasih, maha rahmat. Walhamdulillahirabbil alamin.